Baik. Ustadz, bagaimana Nabi Ayub bisa sembuh dari penyakit yang pernah dideritanya? Jawabannya, Allah sembuhkan, sembuh. Baik, ayah Anda sedang sakit. Baik. Ustadz, bagaimana Nabi Ayub bisa sembuh dari penyakit yang pernah dideritanya? Jawabannya, Allah sembuhkan, sembuh. Baik, ayah Anda sedang sakit, ya, ginjal stadium 5 sehingga dokter memvonis harus cuci darah 2 kali seminggu seumur hidup. Semoga Ustadz, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan terbaik, semoga Allah berikan segala kemuliaan dan diberikan segala hikmah di balik penyakit. Pertama begini, sakit itu ujian. Ada salah seorang ibu sakit. Ini proses mirip-mirip, bahkan lebih parah daripada ini. Kemudian saat sakit itu terlihat pesimis, putus asa, kok saya gitu kan, sebagainya. Jadi diundanglah saya datang, ngobrol. Saya bilang, Bu, berbahagialah ibu yang dipilih, bukan orang lain. Kok bisa, Ustaz? Karena tidak semua sakit itu jadi buruk. Tidak semua sakit itu tanda dari keburukan. Maksudnya, Ustaz, bukankah Nabi Ayub itu sakit? Bahkan lebih parah penyakitnya daripada ibu. Nabi Ayub salah apa sama Allah sampai sakit? Nabi Ayub punya dosa apa? Jadi tidak semua sakit melekat dengan dosa. Ada sebagian sakit itu bagian dari dosa, sehingga dipaksa kita menyebut nama Allah. Ya, makanya orang sakit itu banyak kemungkinan diampuni dosanya oleh Allah, karena saat sakit banyak ibadah, banyak istighfar. Maka saya katakan pertama, Bu, berbahagialah karena bagian dari sakit itu satu wasilah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Maka Masya Allah, ibu yang diberikan sakit bukan saya, bukan yang lain. Boleh jadi ada cinta Allah yang berkeinginan menggugurkan dosa-dosa itu. Yang kedua, ada petunjuk dalam Al-Quran, justru dalam sakit itu bisa mengembalikan semua keindahan-keindahan hidup yang boleh jadi setelah sembuh akan berlipat lebih daripada sebelumnya. Maka saya contohkan Nabi Ayub. Teman-teman sekalian, ini sebagai penutup, kisahnya ada di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Perhatikan baik-baik. Ayub orang kaya, istrinya cantik, baik, setia, punya anak 12. Kaya, Masya Allah, punya kedudukan, keluarga bagus, anak 12. Jalan bertahun-tahun. Satu ketika, setan menggoda. Gak pernah surut, ibadah luar biasa, minta kepada Allah untuk menggoda Ayub alaihissalam lewat 3 kondisi. 1, kejadian pertama, minta kepada Allah supaya hartanya dihabiskan semua dalam sehari. Maka dalam sehari habis semua hartanya. Ya, hewan ternaknya mati semua, kebun-kebunnya terbakar semua dalam sehari. Anda kalau kerja sehari, misalnya omset hilang, gaji hilang sehari, kan keluhan luar biasa. Nabi Ayub sehari jatuh fakir, semua hilang. Apakah mengeluh? Tidak. Berkurang ibadah? Tidak, malah makin nambah. Makin penasaran setan, minta lagi kepada Allah. Tapi di sini nanti ada hikmah di ujung, di akhirnya. Maka diuji dengan yang kedua. Apa ujian keduanya? Anaknya semua meninggal. 12 orang meninggal seketika. Ada satu sakit, kita gelisah. Nabi Ayub meninggal semuanya, 12 orang meninggal. Apakah berkurang ibadahnya? Tidak, makin giat dari yang pertama. Terakhir setan minta, ya Allah, uji dengan penyakit. Maka diujilah dengan penyakit yang tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya dan tidak akan dirasakan orang setelahnya. Apa yang terjadi? Malah makin tambah. Istrinya pernah berkata begini, kalau dalam bahasa kita, papa kan Nabi, berdoalah minta. Kalau papa berdoa, setidaknya disembuhkan. Apa jawab Ayub? Perhatikan kesolehan Ayub. Berapa lama kita sehat, kita senang, kita kaya, kita bahagia? 20 tahun. Ada yang menyebutkan 70. Berapa lama kita diuji dengan penyakit? 7 tahun. Baik, nanti sajalah kalau sudah 20 tahun, baru aku minta kepada Allah. Aku malu, dulu kita kaya 20 tahun, sekarang baru fakir 7 tahun sudah mengeluh. Aku malu, dulu kita sehat 20 tahun, sekarang baru sakit 7 tahun sudah mengeluh. Nanti kalau sakitnya sama dengan sehatnya, fakirnya sama dengan kayanya, baru aku minta kepada Allah. Kalau orang paham dengan sakit itu ada ampunan, dengan kenikmatan dan sebagainya, tentulah Masya Allah kenikmatan di dalamnya. Ada seorang ulama kalau nggak sakit dalam sepekan, dia nangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Aku takut aku punya dosa sepekan ini nggak diampuni oleh Allah. Kenapa aku nggak sakit ya, katanya. Tidak, ulama yang mengharapkan sakit karena takut nggak diampuni dosa.
Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, lalu tibalah kemudian penyakit itu mengganggu beliau ibadah. Di sini rahasianya, di sini saya ajarkan amalannya, boleh praktekkan zikirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan amalannya. Begitu penyakitnya mengganggu beliau untuk ibadah. Wa ayyuba, dan saya buka kisah Ayub, kata Allah. Terjemahkan dengan nahwunya. Maftuh, dan saya buka kisah Ayub. Ataf kepada sebelumnya. Idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Nantikan cara bacanya. Ketika sudah mau masuk asar, saya tutup. Ketika penyakit itu mengganggu ia untuk ibadah, maka mulailah ia berdoa kepada Allah. Perhatikan doanya. Ya Allah, Engkau yang paling sayang kepada aku. Jika yang paling sayang saja tidak menyembuhkanku, kepada siapa lagi aku memohon? Penyakit ini sudah mulai mengganggu aku untuk ibadah. Ada rumus kata para ulama di sini, kalau bapak ibu diuji dengan penyakit termasuk berat, kata dokter kamu ingin sembuh, maka bacakan zikir Nabi Ayub ini. Ya, Allahumma anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Itu ada di Quran surah 21 ayat 83. Bacakan zikirnya. Anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Pegang yang sakitnya. Minta kepada Allah. Tapi hadirkan janji dalam hati bahwa kalau Anda sembuh sehat, saya akan mulai beribadah dengan baik kepada Allah. Karena Nabi Ayub dikitnya dibacakan, ya Allah ini penyakit mengganggu saya ibadah. Saat nggak mengganggu biasa aja. Tapi saat mulai mengganggu ibadahnya, sehingga sulit untuk sholat, sulit ibadah, mulai minta, ya Allah mengganggu saya ibadah nih. Saya nggak bisa khusyuk nih. Maka ketika penyakit disandingkan dengan ibadah, Allah kemudian turunkan rahmatnya, disembuhkan seketika. Buka ayat 84-nya. Fastajabna lahu. Kami jawab langsung doanya. Fakashafna ma bihi min dhurrin. Kami hilangkan semua sakitnya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina. Maka kami kembalikan semua anaknya. Jadi begitu Ayub sembuh, dengar semua sekampung. Karena Ayub baik, senang berbagi, maka setiap yang datang bawa makanan, bawa ternak, bawa ini. Jadi kayanya naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Setelah itu sembuh, berhubungan lagi dengan istrinya. Setiap berhubungan, hamil, kandung kembar, sampai kembar 12 kali, 24. Anak sebelum 12 jadi 24. Nah, yang paling menarik saya akhiri, wa dzikra lil abidin. Kata Allah, ini pengingat bagi hamba-hambaku di masa depan yang punya keadaan yang sama dengan Ayub pun. Kalau sakit seperti Ayub, dia amalkan zikir Ayub, aku akan sembuhkan seperti aku sembuhkan Ayub alaihissalam. Bacakan zikir itu dengan niat ibadah kepada Allah dan berjanjilah untuk lebih mendekat kepada Allah, niscaya Allah sembuhkan. Saya pernah praktekkan itu saat saya dirawat di rumah sakit, ada penyakit yang kata dokter, Allah, ini sulit, butuh waktu. Tapi malam saya bangun, saya tayamum, saya minta kepada Allah, di antaranya saya bacakan itu, besoknya terjadi sesuatu yang luar biasa. Hari pertama dokternya manggil, apa yang dirasakan Dek? Adek. Hari kedua panggil Mas. Mas, bagaimana perkembangan? Hari ketiga panggil Bapak, karena tahu saya udah punya anak. Bagaimana Pak? Katanya. Hari keempat biasa visit jam 11, datang jam 7, ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kata dokter tadi, kok bisa begini, katanya Ustaz. Panggil Ustaz. Adek, Mas, Bapak, Ustaz dari keempat. Rupanya dia cari info dulu. Harusnya ini belum naik darahnya, harusnya masih begini, kok bisa, katanya. Juga kesehatannya begini. Jadi Ustaz itu kita hari itu. Tiba-tiba datang pasien lain naik ke atas. Saya pasiennya Ustaz yang sama dokternya dengan Ustaz. Kenapa Bu? Ya anak saya sulit, katanya, nggak sembuh-sembuh. Terus kenapa kesini? Ya saya ketemu dokternya, katanya. Suruh ke saya. Ke atas nanti. Saya bilang, ya sudah, bacakan saja. Yang baca siapa? Anaknya. Ya bukan ibu anaknya. Itulah anak saya susah Pak. Ya silahkan aja kalau mau sampai berapa lama di sini. Bacakan. Tiba kemudian saya akhiri datang lagi satu orang. Tangga. Ustaz. Ya Pak. Ini mohon. Kasih kertas. Ini apa Pak? Itu di kertas tuh anak saya 2 orang perempuan. Besok mau ujian. Maksudnya apa? Ustaz kan sakit. 2 orang sakit cepat dijawab. Tolong doakan anak saya.